Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 detik terdapat 1 orang yang mengalami penyakit ini. Henti jantung dan henti nafas akan mengakibatkan terhambatnya suplai oksigen ke otak. Tanpa adanya suplai oksigen ke otak, maka otak akan mengalami kerusakan dan bahkan mengalami kematian jaringan pada otak. Kerusakan pada otak biasanya terjadi pada waktu kurang dari 7-10 detik. Maka dari itu, kita perlu melakukan adanya resusitasi jantung paru atau biasa kita sebut cardiopulmonary resuscitation. Apa itu resusitasi jantung paru atau CPR? RJP atau CPR adalah tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar atau BHD yang dilakukan kepada seseorang yang mengalami henti jantung atau henti napas. Tujuannya untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Jadi, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melakukan pertolongan pertama kepada seseorang yang diduga mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Juga sebagai panduan kepada masyarakat ketika melakukan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Kamu sering jogging di sini tak? Saya nggak terlalu. Kalau kamu? Aku juga jarang-jarang sini, baru minggu-minggu ini. Oh, baru mulai lagi. Tapi cuman dada aku agak sakit sih ini. Istirahat saja. Nggak santai. Cuman ini aja temponya aman. Gimana? Kayak kamu sampai Pakai parah. sesek. Yuk, butuh aja dulu ya. Ar, kamu nggak apa-apa kan? Langkah-langkah melakukan bantuan hidup dasar pada pasien henti jantung di luar rumah sakit. Yang pertama, orang pertama yang menemukan atau yang bersama korban langsung menerapkan prinsip 3A ketika akan melakukan pertolongan. Prinsip 3A yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Yang kedua, cek respon. Cek respon korban dengan cara menepuk pundak sembari memanggil korban. Jika korban tidak berespon, langsung kita lakukan call for help. Panggil untuk meminta bantuan dengan cara berteriak meminta tolong atau menelpon ke emergency call dengan nomor 119 untuk dihadirkan ambulan beserta tim primary health care. Ada beberapa tahapan komunikasi saat menghubungi ke nomor 119. Yang pertama, perkenalkan diri. Yang kedua, jelaskan kasus korban. Yang ketiga, jelaskan posisi alamat kejadian. Yang keempat, minta hadirkan ambulan beserta tim BHC dengan membawa emergency kit. Yang kelima, tanyakan berapa lama akan sampai ke lokasi kejadian. Sampai ke lokasi sini. Oh, sekitar 3 menit. Oke, baik. Saya tunggu ya. Terima kasih. Lakukan pengecekan nadi dengan metode quick look. Cek nadi karotis korban dengan meletakkan 2-3 jari pada lateral jakun selama kurang dari 10 detik, sembari lihat pengembangan dada korban. Jika nadi karotis tidak teraba dan tidak ada pengembangan dada, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru dengan hand-only CPR. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali pada 1/3 tulang sternum dengan posisi kedua tangan mengunci dan tangan lurus 90 derajat di atas dada korban. Lalu, lakukan kompresi dengan menggunakan tumit tangan dan menggunakan tumpuan pada otot bahu. Teman saya dengan penurunan kesadaran, saya sudah melakukan kompresi sebanyak 5 siklus dan tetap tidak ada pengembangan dada dan juga nadi karotisnya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas informasinya. Setelah ini biarkan kami dari tim BHC untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ketika kita melakukan kompresi dada, perhatikan high quality CPR, yaitu push fast. Lakukan kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Yang kedua, push hard. Kedalaman saat melakukan kompresi yaitu 5-6 cm. Yang ketiga, completely recoil. Pastikan dada mengembang sempurna saat dilakukan kompresi. Yang keempat, minimal interruption. Lakukan kompresi dengan meminimalkan jeda atau harus dilakukan secara kontinu. Yang kelima,
ventilasi penuh dengan kecepatan 2 kali per 1 siklus. Lakukan ventilasi pernafasan menggunakan breathable mask atau BVM sebanyak 2 kali dengan kepala dalam posisi head tilt chin lift jika tidak mengalami cedera pada tulang servikal. Lakukan pengecekan nadi karotis setiap 5 siklus. Jika nadi terabat dan terdapat pengembangan dada, segera lakukan recovery position pada korban. Nadi korban mulai teraba dan juga terlihat pengembangan dada. Baik, stop RJP, setelah itu kita bawa ke rumah sakit. Kompresi dapat dihentikan apabila terdapat beberapa indikasi, yaitu yang pertama, korban sudah mulai sadar atau korban sudah bernapas kembali. Yang kedua, tim PHC atau tim medis ahli emergensi sudah datang. Yang ketiga, penolong sudah mulai merasa kelelahan. Dan yang terakhir, munculnya tanda-tanda kematian pada korban. Contohnya seperti kaku mayat.